Manusia dan Arkanis sulit untuk bisa hidup berdampingan. Para manusia mendiskriminasi mereka, dan para Arkanis membenci itu. Tapi, dia yang menamai dirinya sebagai Tooth Fairy, berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan mereka. Inilah kisah dia, di balik gigi koleksinya, tersimpan kenangan dirinya dalam mencapai impiannya. Setelah apa yang terjadi di Green Lake, Tooth Fairy menyadari bahwa koleksi giginya jatuh selama menjalani misi. Dia meminta Ferdinand, Sonetto, Horopedia, Blani, dan teman-temannya untuk membantunya mencari koleksi giginya. Di saat mereka mencari di sekitar kemah, yang mereka temukan hanyalah kantong yang digunakan untuk menyimpan gigi-gigi itu. Sementara isinya kelihatannya jatuh tersebar di sekitar danau. Sonetto mengatakan kesulitan untuk menemukan gigi-gigi itu mencapai 63,5%. Apalagi mereka tidak membawa perlengkapan seperti sensor. Tapi dia juga mengatakan kalau kawasan sekitar Green Lake masih dalam taraf yang bisa dijajahi. Jadi menemukan koleksi gigi itu tidaklah kecil. Dia juga meminta pada Tooth Fairy untuk menjelaskan ciri-ciri koleksinya. Horopedia tampak mengingat sesuatu, tapi hanya sekedar gosip mengenai cerita peri gigi. Dan tentu saja, apa yang dia katakan tidak membantu sama sekali. Merasa omong kosongnya sendiri memang tidak membantu, dia dengan optimis bahkan terlalu bersemangat mulai meneruskan pencarian koleksi gigi Tooth Fairy. Bertindak seolah ini adalah sebuah permainan. Mereka meneruskan pencarian, tapi apa yang mereka temukan hampir semuanya adalah gigi critters. Bahkan ada yang ukurannya lebih besar dari kantongnya itu sendiri. Meskipun ada beberapa gigi susu yang ditemukan, tapi kelihatannya itu adalah gigi dari anggota Xeno yang masih anak-anak saat mereka sedang berkemah di sekitar Green Lake beberapa tahun lalu. Sonetto kemudian meminta Tooth Fairy untuk memeriksa semua gigi yang dia dan Ferdinand temukan. Barangkali ada salah satu koleksinya di sana. Dan dengan cepat Tooth Fairy langsung menemukan salah satu koleksinya di antara gigi susu yang ditemukan Sonetto. Sonetto meminta Tooth Fairy untuk mengecek ulang karena gigi susu itu hampir mirip satu sama lain. Tapi Tooth Fairy berkata, "Aku paham maksudmu, Miss Sonetto. Tapi seperti yang kau katakan, 9 gigi di kantongku adalah koleksiku yang unik. Aku tahu setiap bentuknya, setiap inci penggunaan dan goresannya. Bahkan, tanpa melihatnya, hanya sekedar menyentuhnya, aku bisa dengan mudah menemukan mereka di antara ratusan gigi." Kemudian salah satu teman Blani, Jason, mengatakan bahwa dalam cerita horor, mengoleksi bagian tubuh seperti kepala dan kaki itu normal. Tapi mengoleksi gigi susu sendiri itu sangat aneh. Tapi Tooth Fairy membalas, 40% manusia menyimpan gigi susu mereka sebagai tanda bahwa mereka tumbuh. Meskipun memang alasannya berbeda, tapi menyimpan gigi bukan hanya dilakukan oleh Arkanis. Dia juga menambahkan bahwa teman sekelasnya menyimpan giginya juga dalam sebuah kotak. Dan menjelaskan pada Blondie kalau dirinya sempat bersekolah di Universitas untuk Manusia di Rochester, Minnesota. Dan jadi satu-satunya Arkanis yang bersekolah di sana pada tahun ajaran itu. Tapi Tooth Fairy menjelaskan satu kesalahpahaman di sini. Gigi susu yang jadi salah satu koleksi khususnya bukanlah gigi susunya. Dan itu membuatnya kembali teringat dengan bagaimana dia bisa mendapatkan gigi itu. Saat itu dia berada di rute 66, sedang dalam perjalanan menuju universitasnya untuk menemui profesornya dan mengantarkan suatu benda. Tapi saat dia tengah tenggelam dalam pikirannya sendiri, seseorang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tooth Fairy dengan cepat membanting setir ke kanan dan menginjak rem. Dirinya baik-baik saja, hanya saja saat dia keluar dari mobil dan memeriksa orang yang dia tabrak, rupanya yang ditabraknya adalah anak kecil. Setelah aku memikirkannya lagi, aku harap aku tidak pernah mendapatkan gigi susu bernoda darah ini. Tooth Fairy memeriksa bocah itu. Bocah itu, yang masih di sekitaran 10 tahun, mengalami patah kaki dan kehilangan darah. Dengan tangan gemetar dan pikiran yang pusing, Tooth Fairy mengutuk dan pada akhirnya memanggil layanan darurat. Tapi pertolongan untuk bocah itu baru akan tiba 50 menit lagi, dan dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Tooth Fairy kebingungan, tanpa adanya rumah sakit atau klinik terdekat. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan nyawa bocah itu dengan mengandalkan penanganan medis manusia. Di saat dia kebingungan, bocah itu mengerang, dan itu menarik perhatian Tooth Fairy. Melihat lukanya yang parah dengan darah keluar dari setiap lukanya, bocah itu hanya punya waktu sekitar 30 detik, sebelum seluruh tubuhnya lemas karena kehilangan darah. Di momen kritis itu, Tooth Fairy mengambil pilihan terakhirnya. Dengan tangan berlumuran darah, dia membuka toplesnya. Mengambil peri-peri di dalamnya, lalu memasukkannya ke mulut bocah itu. Sembari membantu bocah itu mengunyah peri-peri itu, Tooth Fairy merasa tidak yakin pada dosis penggunaan peri untuk manusia. Dan setelah memberikannya peri kelima, pendarahan bocah itu mulai mereda. Tooth Fairy menghela napas lega karena hal itu. Kemudian, pada akhirnya, Tooth Fairy membawa bocah itu ke motel. Dan saat bocah itu mulai siuman, Tooth Fairy meminta bocah itu untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya, memastikan apakah otaknya bermasalah atau tidak. Bocah itu, yang bernama John, menjawab dengan baik,
menunjukkan otaknya tidak bermasalah dan dia tidak kehilangan ingatan. John melihat kakinya yang dibaluri oleh salep yang terbuat dari para peri. Tooth Fairy memintanya untuk tidak usah merasa takut, lalu memperkenalkan dirinya sendiri. John kemudian bertanya pada Tooth Fairy mengenai apa yang terjadi, sekaligus menjelaskan kenapa dia bisa muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. Rupanya, untuk mengejar kumbangnya yang kabur ke tengah jalan. Kemudian saat John merasa nyeri lagi, Tooth Fairy memintanya untuk memakan peri lain miliknya. Awalnya dia takut, tapi tampaknya dia suka dengan rasa dari peri itu, sampai dia sendiri meminta peri lain dari Tooth Fairy. Tapi, peri milik Tooth Fairy sudah habis, dan sebagai gantinya, dia memberikan permen pada John. Dia penasaran saat melihat banyak sekali gigi di kantong Tooth Fairy, dan begitu mengetahui alasannya, John berkata sebagai ganti permen dari Tooth Fairy, dia akan memberikannya gigi anjing peliharaannya. Dia berkata bahwa Tooth Fairy mirip seperti nenek yang tinggal di sebelah rumahnya, bisa melakukan apa saja karena dia adalah Arcanis. Dan saat dia bertanya ke Tooth Fairy apakah dia Arcanis juga, Tooth Fairy seolah mengelak untuk menjawab, dan memilih untuk memberikan permen lagi pada John. Dan John akhirnya memberikan gigi anjing peliharaannya ke Tooth Fairy. Tooth Fairy melihat gigi yang ada di tangannya. Ukurannya kecil, tapi dari bentuknya itu adalah gigi dari Bloodhound, berdarah campuran, yang juga mengalami malnutrisi. John kemudian bertanya apakah Tooth Fairy bisa menyembuhkan semua penyakit. Tooth Fairy menjawab, "Aku harap aku bisa, tapi nyatanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan segala penyakit." Lalu dia meminta pada John untuk beristirahat. Tapi tak lama setelahnya, John bertanya pada Tooth Fairy, apakah Tooth Fairy bisa bertemu dengan ibunya. Pada akhirnya, Tooth Fairy setuju untuk bertemu dengan ibunya John. Butuh waktu 3 menit berkendara dari motel tadi. Sesampainya mereka, Tooth Fairy melihat kondisi ibunya John. Dia terbaring lemah di atas kasur. Di perjalanan, John sudah memberitahu keadaan keluarganya ke Tooth Fairy. Meskipun Tooth Fairy sendiri sudah bisa menebaknya hanya dari sekedar melihat tubuh John. Tapi ternyata keadaannya lebih buruk dari yang diperkirakan. Tooth Fairy kemudian duduk di sebelah kasur, meminta izin untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Ibu John setuju dan akhirnya Tooth Fairy memulai pemeriksaannya, mengatakan pada ibunya John jika merasa sakit katakan saja. Setelah pemeriksaan ringan, Tooth Fairy meminta ibu John untuk menutup mata dan membuka mulutnya. Tidak perlu penanganan profesional, bentuk dari kematian terlihat jelas mengerumuni dirinya. Untuk tak bisa diobati, kematian tidak pernah jadi hal yang paling menakutkan. Tooth Fairy kemudian meminta bantuan John, dan sepanjang hari itu, hampir semua peri gigi yang dibawa olehnya telah habis dikonsumsi. Setelahnya, Tooth Fairy berbicara dengan John di luar. John menjelaskan bahwa ibunya selalu menderita setiap hari, khususnya saat tengah malam. Tooth Fairy meminta maaf, dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ibunya John. Lagi pula, dokter bukanlah makhluk maha kuasa. John tampaknya mengerti, lalu tak lama setelahnya, dia meminta ke Tooth Fairy untuk menunggu, dan tak lama setelahnya lagi, dia kembali, memberikan Tooth Fairy sebuah gigi lain. Tooth Fairy menyadari bahwa gigi itu adalah gigi dari Ropen, makhluk yang mirip seperti pterodaktil, dan memang bisa dikatakan langka. Tapi sayangnya, yang dimiliki oleh John hanyalah tiruan. Tapi bahkan meskipun itu asli, itu tidak bisa mengabulkan segala keinginan. Itu hanya kata-kata yang digunakan oleh orang dewasa agar menenangkan psikologi anak-anak. Setelahnya, Tooth Fairy kembali melanjutkan perjalanannya. Aku melihat sosok anak kecil itu dari kaca spion. Tubuhnya semakin kecil dan kecil, hingga akhirnya menghilang karena jalak. Gigi Ropen palsu itu bahkan masih tetap berharga di antara semua koleksiku. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, itu masih lebih sepadan dari apapun. Motel bukanlah tempat yang bagus untuk beristirahat. Dari pengalamanku, mimpi yang membangun ulang realita tidak lebih baik dari mimpi buruk. Tooth Fairy bermimpi akan kenangan masa lalunya di usia 16 atau 15 tahun saat dia masih bersekolah. Salah satu teman sekelasnya memanggilnya. Dia bertanya pada Tooth Fairy kenapa dia memakai kawat gigi. Apakah karena dia sebegitu pedulinya dengan giginya atau hanya sekedar berusaha membuat wajahnya terlihat bagus? Tooth Fairy sedikit ragu, lalu menjawab, mungkin alasannya adalah yang terakhir. Selama waktu sekolahnya, dia merasa ngilu akibat gigi bungsunya yang tumbuh. Pernah pada suatu hari, temannya, Lina, bertanya pada Tooth Fairy kenapa dia tidak ikut berkumpul dengan yang lainnya. Tooth Fairy menjawab bahwa dia sibuk dan harus bertemu dengan teman-temannya. Saat Lina bertanya apakah teman Tooth Fairy itu manusia atau Arcanis, dan saat dijawab Arcanis, Lina sedikit tidak nyaman. Lalu mengasihani Tooth Fairy karena harus bertemu dengan para Arcanis, dan mengatakan untuk memberitahunya lain kali, barangkali dia bisa membantunya meminta izin, dan menambahkan bahwa kebanyakan Arcanis itu tidak baik untuk didekati, tapi dia memberikan pengecualian pada Tooth Fairy. Rasa ngew dari akar gigiku menggangguku siang dan malam. Aku selalu berpikir, mungkin penyebabnya bukanlah gigi, tapi seperti sebuah pisau yang dibuat oleh tubuhku sendiri, mencoba untuk membelahku jadi dua dari dalam.
Tooth Fairy kemudian mengingat pesan ibunya bahwa Arkanis dan manusia itu adalah saudara. Keduanya sama-sama membangun komunitas, dan mereka sebagai Arkanis harus bisa akur dengan manusia. Itu kedengarannya mudah, kan? Aku mencoba sebanyak yang aku bisa, tapi hasilnya jauh dari kata memuaskan. Pernah suatu hari saat masih kecil, Tooth Fairy menghadiri acara ulang tahun seorang anak Arkanis, tapi hal itu hampir membuatnya berubah menjadi marbut tanah. Hal itu disebabkan karena dia bergaul dengan manusia. Saat berada di taman kanak-kanak juga, dia sempat didorong sampai jatuh ke parit dan disebut sebagai monster Arkanis dengan kawat besi. Dari sudut pandang ini, tidak banyak perbedaan antara manusia dan Arkanis. Kejahatan anak-anak sama polos dan bersihnya seperti kebaikan mereka. Perbedaannya ada saat mereka tumbuh dewasa. Kebaikan mereka mulai terlihat usang, sementara kebencian terbungkus dengan rapih. Semuanya jelas, jadi lebih buruk. Hanya karena permusuhan tidak terlihat secara gamblang, bukan berarti permusuhan itu tidak ada. Sesuatu yang terngiang-ngiang di kepalaku sejak aku masih anak-anak sampai saat gigi bungsuku tumbuh. Mungkin, Arkanis hanyalah Arkanis, sementara manusia hanyalah manusia. Untuk bisa berada di tempatmu sendiri, kau harus menyadari bahwa ada orang yang berbeda denganmu. Mungkin, suatu hari nanti, keduanya bisa hidup damai. Tapi itu bukan karena aku, ataupun Campbell. Dan itu tidak akan terjadi sekarang. Pernah suatu malam, karena rasa sakit dari giginya, Tooth Fairy memakan peri diam-diam di kamar asramanya. Hal yang seharusnya dia lakukan sejak lama, jika saja dia tidak mencoba untuk berbaur dengan manusia. Tooth Fairy terbangun dari tidurnya karena suara telepon. Itu adalah layanan kamar yang dimintanya untuk membangunkannya pada jam 7.30 pagi. Akhirnya, Tooth Fairy kembali melanjutkan perjalanannya ke universitasnya. Dan sesampainya di sana, dia langsung pergi ke aula konferensi. Di sana, dia bertemu dengan profesornya, Profesor Ivan. Ivan menyambutnya dengan hangat, seperti seorang ayah yang menyambut putrinya. Lalu mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan kamar hotel untuk tempat Tooth Fairy menginap. Mereka kemudian sedikit berbasa-basi dan Tooth Fairy juga membicarakan sedikit mengenai masa lalu. Lalu, saat Evan bertanya pada Tooth Fairy apakah dia memiliki buku panduan dan memintanya untuk melihat halaman 3 yang berjudul Melopine. Di sana tertulis mengenai analgesik opioid yang kuat, khususnya untuk penanganan rasa nyeri dari sedang hingga berat. Yang mana analgesik ini yang akan jadi fokus pembahasan di konferensi kali ini. Tooth Fairy membaca detailnya lebih jauh dan menyadari ternyata ini adalah materi yang sama dengan apa yang pernah dia teliti bersama Ivan. Tapi Tooth Fairy mengatakan regulasi pada opioid sangatlah ketat, apalagi penggunaan dari Winnipogo yang jadi bahan baku utamanya bisa saja tidak cocok untuk manusia. Dan itu yang berusaha Evan kembangkan. Dia berusaha membuat obat yang bisa digunakan oleh manusia dan Arkanis. Evan kemudian meyakinkan Tooth Fairy bahwa mereka sebagai dokter selalu mengutamakan nyawa dan kesehatan. Tapi Tooth Fairy merasa ragu, karena dia memiliki pemahamannya sendiri, yang berbeda dari apa yang diyakini oleh orang tuanya. Lalu Evan meminta padanya untuk setidaknya mendengarkan konferensi yang akan berlangsung. Kemudian setelah konferensi selesai, Tooth Fairy kembali melanjutkan diskusinya dengan Evan. Tooth Fairy mengatakan jika proyek ini berjalan mulus dan mendapatkan persetujuan dari FDA, hasilnya tidak diragukan lagi akan sangat mengesankan. Proyek ini bisa menyelamatkan puluhan ribu penderita kanker. Tooth Fairy mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, tapi Evan memintanya untuk memberikan keputusan saat makan malam nanti. Lalu memberikan Tooth Fairy sebuah gigi dari seekor ropen, dan kali ini yang asli. Tooth Fairy tenggelam dalam pikirannya, bahkan sampai tak mendengarkan omongan Evan. Dia kembali teringat pada John dan juga ibunya, dan itu juga yang membuatnya sadar sebagai seorang Arkanis. Dia penasaran apakah ini takdir? Semuanya berjalan terlalu mulus, seperti roda gigi di dalam mesin. Dan setelahnya, dia kembali ke dunia nyata, lalu mengatakan pada Evan bahwa dia akan bergabung ke proyek ini. Beberapa waktu berlalu dan uji coba dan pengembangan untuk obat itu sudah berjalan. Tooth Fairy mendapatkan tugas untuk merawat hewan-hewan lab, seperti tikus, kelinci, anjing begal, dan beberapa spesies karbunkel dan olitau. Memberikan mereka sejumlah dosis dari obat uji coba dan mencatat hasilnya. Dan saat dia memasuki kantor, salah satu peneliti mengatakan bahwa permohonan dari IND sudah sampai. Seperti yang dikatakan oleh Evan, bukan hanya mereka yang menantikan obat baru untuk bisa segera diterapkan. Ditambah, reputasi dari keluarga Campbell membuat semuanya jadi lebih cepat dan mudah. Dan dengan begini tinggal meneruskan uji coba ke tahap selanjutnya, yakni percobaan secara langsung ke pasien. Dan mereka memerlukan sukarelawan. Tooth Fairy menyarankan untuk adanya sukarelawan dari manusia dan Arkanis. Kemudian, Tooth Fairy meminta formulir dari sukarelawan dari proyek sebelumnya. Kemudian setelahnya, Tooth Fairy menelpon John, memberitahunya bahwa kondisi ibunya bisa saja membaik.
karena dia sedang mengembangkan obatnya. Pada saat itu, saat dia mengambil sebuah gigi karbangkol, seharusnya dia merasa curiga karena hewan lab yang lain tengah tertidur karena pengaruh obat. Beberapa waktu kemudian, Melopine atau obat yang dikembangkan Tooth Fairy dan Evan akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan untuk dipasarkan. Semua yang terlibat merayakan hal tersebut, tapi tidak dengan Tooth Fairy. Perasaannya tidak enak hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dengan alasan mencari udara segar. Dia penasaran perasaan tidak enak macam apa itu dan kenapa itu muncul sekarang. Apakah karena semuanya berjalan terlalu mulus, atau apa karena dia tidak percaya pada kemungkinan bahwa Arkanis dan manusia bisa bekerja sama? Dan saat dia kembali ke lab dan menyalakan lampu, dia dikejutkan dengan para hewan lab yang dia rawat sedemikian rupa sudah terbujur kaku di dalam sangkar. Matanya kemudian tertuju pada subjek nomor 12, seekor karbangkol yang giginya diambil Tooth Fairy waktu itu. Kemudian seseorang memanggilnya. Semuanya jadi jelas sekarang. Konferensi, gigi, persetujuan yang cepat, dan daftar orang-orang yang ikut perusahaan farmasi. Aku tidak menyadarinya. Profesor Ivan. Evan mengatakan bahwa semua yang terjadi sekarang jarang terjadi. Hah, jarang. Suaranya hampir tidak bisa terdengar. Apa kau yakin formula yang kau terapkan itu berhasil? Berapa miligram yang terkandung dalam satu tablet? Apakah penambahan ekstra sudah disetujui oleh pihak Arkanis? Tapi Evan menjawab bahwa para Arkanis berdarah murni tidak menunjukkan gejala aneh. Berdarah murni. Bagus. Dia kemudian menatap mentornya, yang sekarang terlihat asing. Berapa banyak kau menambahkannya? 5 mili? 10 mili? Bagaimana kalau kau mencobanya sendiri? Dan lihat apa yang terjadi pada manusia? Kau memberikanku laporan palsu dari penanganan para sukarelawan. Evan berkata, FDA sudah menyetujui pemasarannya. Jadi, sudah tidak ada artinya lagi menanyakan itu padanya. Dia juga menambahkan bahwa hasil kerja mereka itu luar biasa. Tidak ada obat yang bekerja secepat dan setahan lama milik mereka di pasaran. Serta mengatakan sudah jadi hak manusia untuk terbebas dari rasa sakit dan efek samping yang diterima adalah harga yang harus dibayar demi martabat. Sekarang propaganda hipokritismu tidak bekerja untukku. Sekarang menyingkirlah. Nyahlah dari jalanku. Tooth Fairy berlari seperti orang gila saat kembali ke hotel. Dan saat dia kembali ke hotel, ada pesan yang ditinggalkan di telepon. Dia menerimanya sembari berlutut, dan saat dia membukanya, itu adalah pesan suara dari John. Dia berterima kasih atas bantuan dari Tooth Fairy untuknya dan juga ibunya, lalu mengatakan bahwa ibunya baru saja meninggal kemarin, dan meminta maaf karena dia tidak bisa memberikannya alamat pemakaman ibunya. Dan saat dia kembali ke Texas nanti, dia akan melakukan acara pemakaman sederhana, dan berharap Tooth Fairy bisa datang. Beberapa hari kemudian, Tooth Fairy menemui Evan di kantornya, dan Evan mengetahui bahwa Tooth Fairy telah mengajukan permohonan penangguhan. Setiap tablet mengandung minimal 10 mg T-Bane turunan, dan lebih dari 50% dari komposisinya mengandung ekstra Winipogo. Jika bukan Arkanis berdarah murni, pasien tidak akan bisa bertahan di penanganan pertama, tapi akan langsung dikirim ke rumah sakit jiwa di bawah pengaruh obat itu. Bukan hanya apa yang kau sebut teknologi ketahanan berkelanjutan tidak memberikan efek apapun, itu juga membuat dua bahan saling menolak satu sama lain. Dan kau menaruh sesuatu seperti itu dalam produksi? Sepertinya kau gila. Tapi Evan tetap kukuh dengan keyakinannya dan mengatakan bahwa obatnya berhasil. Itu berhasil? Maaf, aku tidak bisa tertawa pada leluconmu saat ini. Evan sudah mulai kehilangan ketenangannya dan mengatakan dengan sedikit amarah bahwa semua akan terimunisasi dari rasa sakit. Dan semua keuntungannya juga akan masuk ke kantongmu. Lalu Tooth Fairy mengatakan bahwa dia memberhentikan Evan atas namanya. Tidak diragukan lagi, ini akan fenomenal. Terjual laku di jalanan dan blok-blok untuk para orang miskin dan yang sakit, yang mana mereka sudah menderita selama setengah hidup mereka. Itu akan bekerja dengan bayaran berupa ketergantungan dan resiko moralitas. Jika para Arkanis saja ketergantungan secara gila pada akhirnya, apa kau pernah berpikir apa yang akan terjadi pada manusia? Mati. Mereka akan mati setelah mengalami kekacauan mental. Dan tidak mungkin aku akan membiarkan Melopine muncul di pasaran. Evan sudah kehilangan ketenangannya dan menunjukkan wujud aslinya di hadapan Tooth Fairy. Dia juga mengatakan bahwa sekeras apapun Campbell berusaha menjadi manusia, itu tidak akan mengubah genetik Arkanis di dalam tubuh mereka. Lalu bertanya apa salahnya kalau mereka mati. Pada akhirnya mereka juga akan mati,
dan jauh lebih baik jika mereka mati setelah memakan obatnya. Tooth Fairy tak bisa menahan amarahnya. Dia menerjang Evan lalu meninju wajahnya sampai membuat giginya copot. Tidak salah lagi. Kau adalah bajingan. Lalu, begitulah Tooth Fairy mendapatkan gigi yang paling dia benci, dan jadi salah satu koleksinya yang paling berharga. Lalu tak lama setelahnya, skandal mengenai obat itu naik ke permukaan, dan Evan yang bahkan belum mendapatkan keuntungan sama sekali menghilang entah kemana, bersama dengan rutukan dan makiannya di setiap malam. Tapi tetap saja, Melopain tetap rilis di pasaran. 3 bulan berselang, ibu dan ayahnya Tooth Fairy mencoba menemukan solusi untuk masalah Melopain dengan cara memberikan label peringatan. Serta penggunaan ekstrak Winnie-Po telah dihilangkan. Penggunaan turunan T-Bane tetap dipakai, tapi hanya 3 mg per tablet. Tapi masalah ketergantungan sangat sulit untuk ditangani, tapi selama semuanya masih terkendali, itu bisa dihindari. Ibunya bisa saja meminta Tooth Fairy untuk pergi keluar mencari udara segar, tapi dia tahu bahwa putrinya itu tidak akan melakukannya. Lalu dia meletakkan surat dari State Pavlov Foundation yang saat ini sedang membutuhkan dokter yang berpengalaman, atau lebih spesifiknya, seorang wanita muda yang lembut dan sabar untuk bertugas sebagai dokter di sekolah mereka. Dokter sekolah? Hah, apa kau memintaku untuk mengurus beberapa bocah nakal? Ibunya hanya menjawab, Tooth Fairy tidak akan melakukan apa yang diperintahkan padanya. Tapi pada akhirnya kita semua tahu apa keputusan yang diambil olehnya. Arkanis hanya Arkanis, sementara manusia akan tetap jadi manusia. Mungkin suatu hari mereka bisa hidup damai, tapi itu bukan karena aku ataupun Campbell, dan itu bukan sekarang. Gigi itu adalah harga yang harus aku bayar karena memilih jalan dan keputusan yang salah. Tooth Fairy.